Untuk mengulas pasar yang ramai saat pandemi sudah bergabung bersama kami Wali Kota Bogor Bima Arya dan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Ari Fahrialsyam. Selamat malam Kang Bima dan Pak Ari. Selamat malam. Iya, saya Selamat ke malam. Kang Bima terlebih dahulu. Kang Bima, sempat viral di media sosial keramaian di Pasar Anyar Bogor. Ini sebenarnya apa yang menimbulkan keramaian ini? Apakah banyak pedagang di luar sektor yang dibolehkan untuk berjualan yang nekat untuk tetap berdagang atau karena banyak masyarakat atau apa sebenarnya penyebab awalnya? Pasar Anyar ini memang setiap tahun menjelang Lebaran kondisinya seperti ini. Tetapi yang luar biasa adalah tahun ini semestinya karena masih PSBB dan banyak sektor yang dilarang, seharusnya tidak seperti itu. Tetapi kemarin ketika kita cek ke lokasi, ribuan manusia itu sebagian besar belanja untuk kebutuhan Lebaran. Jadi ini adalah warga yang masih menjalankan tradisi, walau sekarang masih epidemi, kira-kira begitu. Sebagian besar warga yang saya cek itu malah juga terdata sebagai penerima bantuan dari pemerintah gitu. Jadi pertama ini karena tradisi yang masih belum bisa berkurang dari warga. Yang kedua juga kemarin itu memang hari terakhir minggu sebelum memasuki Lebaran. Jadi saya kira semua. Dan yang ketiga yang datang itu memang banyak sekali dari wilayah bukan Kota Bogor ya, tapi dari sekeliling wilayah Kota Bogor. Kira-kira begitu. Baik, Kang Bima, kalau untuk pemahaman warga terkait aturan PSBB dan juga aturan untuk menjaga jarak aman di saat pandemi corona seperti ini, seperti apa sih pemahaman warga Bogor sendiri? Sebetulnya di seluruh bagian kota ya relatif terkendali. Artinya di tempat-tempat yang lain itu cair ya situasinya. Penumpukan itu terjadi hanya di pasar tempat takjil gitu, yang kalau di hari biasa tidak seramai ini, tetapi menjelang Idul Fitri ini semakin dahsyat ini. Nah karena itu, karena Pemkot tidak bisa sendiri, tadi siang kami Forum Komunikasi Pimpinan Daerah turun bersama-sama, kita tutup semua tadi. Jadi kios-kios non-pangan yang liar, yang membuat macet dan kerumunan, itu kita tutup secara paksa tadi. Saya bersama TNI Polri, Pak Danrem, Pak Dandim, Pak Kapolres ya, bersama-sama turun di situ. Dan kita pastikan besok ya, kios-kios liar itu tidak ada lagi, terutama kios non-pangan. Baik, Kang Bima, kalau kita lihat di Pasar Anyar sendiri, jarak antara pedagang dan juga di jalan yang cukup sempit di mana dipenuhi kanan kirinya oleh pedagang, apakah di sana memang cukup sulit untuk menjaga jarak aman? Sulit luar biasa ya, karena makhluknya ini kan ribuan, petugas kita kan puluhan, ya, tapi hari ini diperkuat dengan TNI Gapolri menjadi lebih. Nah karena itu sulit kalau dalam kondisi seperti tadi atau kemarin dilakukan pengaturan. Ya, jalan satu-satunya adalah menutup. Nah, karena itu tadi kios-kios yang ada di jalan kita tutup. Ya, kios-kios yang membuat kerumunan itu. Mungkin ada sekitar 60-80 kios di luar itu. Baik, kalau untuk kios-kios yang dibuka yang di daerah mana saja, Kang Bima? Kios di Jalan Dewi Sartika, ya. Kemudian sebagian yang menuju ke arah Emal Salmon atau rel kereta di sana. Ya, di pertigaan antara Dewi Sartika dan Emal Salmon. Itu ada sekitar 60 atau 80 kios di jalan yang malam ini kita bongkar. Jadi tadi kita minta tutup, barang-barang dicabut, barang-barang yang diambil, kemudian malam ini dibongkar, besok kita kawal terus sampai selesai PSBB. Ya, Kang Bima, bagaimana memastikan kemudian para pedagang ini tidak akan kembali nekat berjualan? Karena di satu sisi tentunya memang perlu ada penutupan secara tegas untuk menghindari kerumunan, namun di sisi lain juga seringkali para pedagang ini tidak punya alternatif penghasilan lain, Kang Bima. Saya kira tidak begitu juga. Beberapa pedagang itu sebetulnya punya kios di dalam juga. Jadi mereka mencoba-coba untuk buka di luar. Dan beberapa juga pedagang musiman. Jadi setiap Lebaran datang kemudian buka di situ. Nah, jadi solusinya kita membuka tenda posko bersama. Isinya itu Pol PP, Disub, Batalion 315, pasukan dari Korem, Kodim, kepolisian. Itu mangkal di situ mengawasi nanti sampai masa PSBB berakhir. Di tengah-tengah pasar itu kita dirikan tenda posko bersama. Baik, saya ke Pak Ari Fahrial. Pak Ari, jika dilihat dari perilaku masyarakat yang saat ini memenuhi pasar-pasar menjelang Idul Fitri tentu saja tanpa dan mengabaikan
anjuran untuk menjaga jarak untuk mencegah virus corona. Sejauh ini dengan melihat kondisi seperti ini, sangat bisa dipastikan corona tidak akan beres selesai Lebaran. Ya, kalau saya sih terus terang menyatakan sebagai petugas kesehatan, ya sedih aja gitu loh. Jadi kenapa kok kita nggak bisa ngatur saudara-saudara kita di situ? Jadi walaupun terlambat beberapa hari, tapi Pak Wali Kota ya tadi memang mesti itu udah jelas itu ditutup seperti itu. Karena sekali lagi ketika ada pedagang, sebaliknya juga ada pedagang, ada pembeli. Saya rasa masyarakat sekarang dengan kita ini udah 3 bulan, jadi mungkin juga mereka sudah bosan, ya sudah frustasi, ya sudah ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya mungkin disitulah hiburan mereka turun ke jalan, dia belanja. Kan kalau belanja itu ada pastikan tersendiri sebenarnya, walaupun tidak menyadari ada resiko atau ada bahaya di depan itu gitu loh. Nah ini kan selalu sih kalau di dalam jok-jok virusnya nggak kelihatan, betul virusnya nggak kelihatan. Virus itu ada di orang-orang yang membawa virus tersebut begitu. Dan ketika dia berinteraksi tadi secara dekat ya dia bisa menular dari satu orang ke orang lain. Cuman memang begini, masalahnya memang virus ini 80% orang yang mendapat infeksi ini dengan tanpa gejala dan gejala ringan. Jadi bisa saja mereka itu mungkin batuk pilek biasa tapi sebenarnya udah ada virus gitu. Nah sekitar 20% memang sampai menengah dan berat. Bahkan kan angka kita 8% dari kasus tersebut mengalami kematian. Jadi di satu sisi ada kebahagiaan tersendiri masyarakat belanja seperti itu. Ya di satu sisi mungkin dia tidak melihat ada bahaya di depan itu. Jadi kalau ya saya terima kasih nih Pak Wali Kota cepat ya. Segera memang mau nggak mau. Kalau Satpol PP saya rasa nggak berhasil. Jadi memang dari awal ya kalau perlu udah ada posko di situ, betul udah ada polisi, ada tentara, selesai. Ya tinggal kalau memang dari awal kita sudah antisipasi begini, saya rasa kerumunan juga tidak terjadi. Ini kan bisik-bisik, oh buka kok pasar Anyar, udah kita belanja gitu loh. Nggak apa-apa, ini kok nggak ada petugas. Nah, udah rame-rame seperti itu. Ya tentu kita berharap keramaian kemarin tidak meningkatkan jumlah kasus. Tapi kita bisa lihat aja nanti dalam 10 hari, 2 minggu ke depan, apakah terjadi peningkatan kasus nggak di Bogor. Kalau ada ya kita mesti curigai, jangan-jangan kontak pada saat dilakukan, kontak pada saat mereka belanja. Karena pengalaman kami sebagai seorang dokter itu kita anamnesis pemeriksaan fisik dalam waktu 10 menit aja kita udah ketularan. Dokter-dokter yang tertular itu umumnya dokter-dokter yang tidak langsung pegang COVID. Kalau pegang COVID udah jelas dia pakai APD. Jadi hanya 10 menit aja udah bisa tertular. Itu dokter gitu contoh kesehatan lain. Pak Ari Fahrial, saya kembali ke Kang Bima. Kang Bima, sejauh ini memang ada tradisi di Bogor yang sulit ditinggalkan menjelang Lebaran, yaitu berbelanja. Sejauh ini himbauan ke masyarakat seperti apa? Apakah hari ini dituruti oleh masyarakat atau masih terjadi kepadatan di pasar? Himbauan itu tentu dilakukan, tapi nggak bisa kita mengharapkan bahwa himbauan itu efektif. Yang lebih penting lagi adalah 2 hal sebetulnya ya. Pertama, tujuannya diminimalkan atau bahkan ditiadakan. Kedua, ada rekayasa lalu lintas ya, sehingga tidak terjadi penumpukan begitu. Karena kita melihat tidak semua juga itu belanjanya untuk kebutuhan pribadi. Sebagian besar bahkan saya lihat agak banyak belinya datang dari kampung, mungkin di Lewiliang, Jasinga, atau kampung-kampung lain seputar kota Bogor, beli agak banyak kemudian dijual di kampungnya masing-masing. Nah, banyak yang modusnya seperti itu. Setiap tahun begitu dan sekarang masih berjalan. Baik, Kang Bima, kalau untuk pemberian sanksi, sejauh ini apakah cukup efektif untuk memberikan efek jerah? Ya, sanksi yang kita berikan ringan sebetulnya ya. Sanksi denda, kemudian kerja sosial, bersih-bersih di situ. Belum ada sanksi pidana memang. Ya. Jadi sanksi ini saya lihat hanya sebatas untuk sosialisasi saja, menyadarkan bahwa ada aturan begitu. Tetapi untuk membuat efek jerah, saya belum lihat efeknya secara maksimal. Ini makanya lebih banyak kekuatan personil, aparat di lapangan hari ini. Baik. Ya, Pak Ari, beberapa kemudian wilayah sudah mulai ancang-ancang untuk membuka kembali pusat perbelanjaan.
Apakah bisa kemudian nantinya memang diterapkan physical distancing jika nantinya para pusat perbelanjaan ini kembali dibuka? Ya, kita mestinya begini, kita mestinya belajar dari negara-negara lain. Kalau kita sudah hijau, silakan. Indonesia ini masih merah. Pada awal April saya bilang, kalau kita tidak PSBB tidak perketat, maka jumlah kasus kita di akhir April atau awal Mei tembus 10.000. Ternyata terjadi 10.000. Pada 10 hari pertama kita sudah tembus 15.000. Ini 18.000 hari ini. Kita pas tanggal 18. Berarti dalam 10 hari kedua kita juga akan tembus tambah lagi 5.000. Jadi saya bisa prediksi kalau ini terus seperti begini maka awal Juni jumlah kasus kita 25.000. Jadi sekali lagi ya memang masyarakat itu harus selalu diingatkan. Ya tapi di satu sisi kita tahulah bahwa semakin kita seperti ini semakin berpanjang-panjang semakin akhirnya tingkat rasa takut itu udah hilang, ya udah cuek aja udah. Nah, begitu. Jadi memang akhirnya efek jerah itu timbul kalau ada anggota keluarganya yang positif. Ya bahkan misalnya fatal seperti itu. Saya ada satu cerita pasien saya itu satu RT itu sepi. Kenapa? Karena ada satu yang meninggal di situ. Ya mereka takut keluar gitu. Jadi itu yang penting. Jadi sekali lagi masyarakat harus diingatkan physical distancing jadi yang penting dan menggunakan masker tadi. Baik, jangan sampai tertular jangan sampai tertular dulu baru kemudian berhati-hati ya. Terima kasih Guru Besar FKUI Bapak Arif Fahrial dan Wali Kota Bogor Kang Bima Arya telah bergabung bersama kami di iNews Sore.